Rich people, selamat datang kembali di Astronaci. Prank sampah berujung masuk penjara. Ini merupakan sebuah tragedi, tapi juga pelajaran untuk seluruh influencer, baik Anda adalah seorang YouTuber, Instagram, selebgram maksud saya, media elektronik, atau di media cetak. Banyak penulis, banyak pengarang buku, Anda semua adalah influencer. Saya juga influencer. Dan ini menjadi sebuah pelajaran, tetapi mau tahu pendapat saya? Menurut saya, konten prank sampah tersebut itu wajar dan sangat bisa diterima. Normal. Bingung kan? Bingung? Saya akan ajak Anda diskusi, karena ini adalah hari weekend, nggak ada market. Kita perlu ngobrol, karena ini merupakan mindset, cara berpikir, dan ini penting sekali untuk kita bahas, untuk melihat fenomena yang akan terjadi. Bagi saya itu wajar, bisa diterima, mungkin Anda tidak terima, tapi jangan terburu-buru untuk berkomentar, subscribe, kita akan mulai sesaat lagi. Oke, let's get started. Konten dan prank sampah ya, itu wajar, itu lumrah, dan akan semakin menjamur. Pertanyaannya adalah kenapa? Gampang, karena konten-konten semacam itulah yang sebenarnya dicari oleh netizen Indonesia, yang mana demografi terbesarnya itu adalah usia yang masih produktif, antara sekitar 20 sampai sekitar 40 ya. Setidaknya itu yang kita lihat dari demografi channel Astronaci. Nah, pengguna YouTube, kalau kita perhatikan, mereka lebih cenderung untuk melihat, view, happy, spend time di konten-konten yang berbau prank, bullying, gibah, ya. Sehingga tidak ada salahnya, dan menurut saya wajar-wajar saja kalau akhirnya konten Indonesia muncul lebih banyak yang semacam prank sampah itu daripada edukasi yang baik dan mendidik. Kalau kita bikin konten edukasi capek-capek, view-nya cuma berapa? Sedangkan kalau kita bikin konten yang selalu mengumpat, berkata-kata kotor, gibah, ngeprank orang, prank, everyday prank, bisa jutaan view-nya. Nah, kita akan breakdown. Jadi sebenarnya ada dua pihak yang akan kita coba breakdown ya, bersama-sama dengan kalian, rich people. Yang pertama adalah influencer-nya itu sendiri. Jadi ada influencer, ada viewers. Kita akan bahas influencer ya. Dengan era yang serba digital saat seperti ini, semua bisa jadi YouTuber hanya dengan handphone ya. Nggak peduli handphonenya mahal atau tidak, Anda bisa jadi YouTuber. Hanya dengan YouTube Live saja, you can get money. YouTube menyediakan AdSense, di mana kalian bisa mendapatkan uang dari video yang kalian buat. Nggak peduli videonya bagus atau tidak, yang penting pada saat Anda upload, kita klik ini bukan untuk anak-anak, then you can get money. Ya. Dan kalau kita lihat, konten-konten yang laku di Indonesia, itu adalah salah satunya prank. Ngerjain orang, bully, ngatain orang, ngomentarin YouTuber lain, memfitnah YouTuber lain, dan influencer ini bahaya loh, dan kita pernah jadi korbannya waktu itu ya. Jadi mereka mencoba ngambil-ngambil video dan dipotong-potong, lalu kemudian berasumsi, beropini, lalu diupload, menggiring opini publik, mendiskreditkan orang, padahal yang didiskreditkan ternyata orang yang benar gitu. Tapi ya ini berbahaya, influencer seperti ini ternyata laku ya kan. Ini kenapa demikian? Karena kita juga tahu bahwa akselerasi teknologi itu tidak diimbangi dengan akselerasi education. Sehingga influencer itu tidak semuanya berkualitas, dan banyak influencer yang memang tidak peduli tentang apa yang akan dia sampaikan, dan mereka akan terus membuat konten selama itu bisa rame dan banyak yang iklan, banyak yang bisa nonton, pada akhirnya mereka dapat duit. Kontennya merusak, who cares? I don't care. Yeah. What they care is to get money from YouTube. That's it. Nah, ini yang harusnya kita melihat ya, bahwa influencernya ini bisa bekerja karena penontonnya ada. Coba kalau seandainya sekarang setelah kalian mendengar video ini, kalian sadar lalu, ya udah deh, ini channel-channel yang tidak mendidik, saya nggak akan pernah menonton, nggak akan pernah mau subscribe, sehingga dia nggak ada duit. Lama-lama ya udah frustasi kan. Tapi di Indonesia saya nggak tahu. Mudah-mudahan seorang Gemma Guyardi hari ini memberikan satu pandangan pada kalian, bisa menjadi sebuah
terobosan bahwa kita akan mulai membuang habit kita untuk nontonin influencer yang semacam ini. Kalian lihat influencer macam gini dapat ratusan ribu feednya, viewersnya, atau bahkan subscribernya, atau jutaan viewnya. Akhirnya mereka dapat duit dan mereka bisa beli kamera, bisa beli mic, bisa beli apapun, sampai pada akhirnya terus memproduksi. Nah, kita akan melihat juga viewersnya. Mereka ini sebenarnya maunya hiburan, karena mereka udah bosan, mereka cari YouTube sambil santai. Dan kalau kita lihat zaman sekarang, nggak bisa tangan kita lepas dari handphone. Bangun tidur, handphone. Ya, makan, handphone. Di toilet, handphone. Kalau nggak lihat Instagram, lihat TikTok, lihat YouTube. Iya kan? Jarang lihat Wikipedia untuk belajar, nggak mungkin. Udah hampir punah yang model begitu. Nah, mereka ini memiliki degradasi moral sebenarnya. Karena apa? Mereka di YouTube, mereka mau lihat sesuatu hal yang mereka pingin, dan kemudian mereka membuat account fiktif, dan jari-jarinya bisa komen seenak-enaknya aja. Jadi kayak memiliki satu kepribadian ganda, yang satu di dalam YouTube, yang satu di dunia nyata. Dan pada saat mereka di dunia nyata itu tidak dianggap, demikian juga influencernya. Jadi mereka mencoba mencari jati diri melalui YouTube. Nah, awal mulanya sebenarnya di situ. Sehingga kita melihat bahwa ada supply and demand. Influence sampah itu hanya bisa berkembang kalau ada viewer sampah. Masalahnya sampah dan sampah bertemu, muncullah akhirnya feeding, muncullah bisnis di sini, dan YouTube juga tidak peduli. Ya, yang di cut down, di take down sama YouTube adalah nudity, terus kemudian berhubungan dengan COVID, banyak konspirasi teori yang di take down, tetapi konten-konten yang tidak mendidik ini nggak ada. Jadi ini juga mungkin merupakan saran buat Menkominfo. Anda harus blokir yang semacam begini, bukan channel-channel yang atau tayangan TV yang seharusnya mendidik, tapi Anda larang masuk Indonesia. Tapi sedangkan banyak influencer yang berjamur, yang sampah-sampah ini, dan akhirnya kejadian beneran. Dan salut buat Polri yang akhirnya cepat menindaklanjuti. Kalau tidak, berbahaya kan, karena memang ini adalah influencer, ya. Jadi itu antara influencer dan viewer. Anda setuju atau tidak, silakan komen di bawah. Jadi memang ada influencer sampah, ada viewer sampah. Ketemu, dampaknya, korbannya adalah semua masyarakat Indonesia yang bisa mengakses YouTube. Nah, lantas kalau kita perhatikan, YouTuber prank sampah ini kan akhirnya masuk ke ranah hukum, ya. Dan viewernya itu cukup banyak. Dari video-video sebelumnya itu jutaan loh viewernya. Saya nggak tahu kenapa ada jutaan orang nonton video seperti itu. Saya lebih baik kalau di YouTube ngeliatin cara trading, cara ekonomi, belajar tentang sejarah COVID atau apapun itu. Mendingan saya nonton itu, ya. Nah, kalau kita lihat kenapa itu terjadi, dari videonya Bro Panji itu ada ngomong bahwa ya channel gua nggak banyak yang nonton dibandingkan channel-channel yang alay. Deddy Corbuzier, Bro Deddy juga ngomong hal yang serupa, ya kan? Channel alay waktu itu sempat rame. Nah, Panji bilang itu masalah segmentasi, tapi kalau saya bilang it's not about segmentation. Mungkin Panji menghibur dirinya sendiri gitu ya. Ya memang segmentasi ya, di satu sisi saya setuju, tapi di sisi lain itu menunjukkan bencana moral yang ada di bangsa kita, gitu loh. Dan ini sangat-sangat mengerikan kalau kita lihat bahwa banyak generasi muda yang lebih tertarik dengan konten-konten yang gila-gilaan seperti itu dibandingkan dengan konten-konten education. So, we can say that banyak orang Indonesia ini yang rela membuang uang mereka untuk beli kuota nontonin konten-konten yang merusak diri mereka sendiri. Nah, tapi jujur nih, saya hari ini mau curhat sama kalian, ya. Saya mau curhat, tolong nonton sampai habis, karena saya butuh komen kalian. Nanti komen di bawah. Bagi saya nggak kaget kalau banyak influencer sampah di YouTube, di media cetak, dimanapun sekarang, di zaman sekarang di Indonesia. Why? Karena ya, kalau kita lihat banyak banget influencer yang kalian mungkin anggap dia tidak layak, itu sampah, itu gila, rusuh, dan seterusnya. Gimana sih kok di YouTube ngomongnya yang kacau balau terus gitu ya, misalnya. Nggak kaget kalau ternyata influencer yang berpendidikan itu juga melakukan hal-hal yang serupa, walaupun tidak senorak yang kemarin. Tetapi ada nih, saya akan ceritakan satu kasus. Influencer ini adalah seorang pengarang buku, ya. Kemudian dia nampaknya adalah seorang dosen di salah satu university yang cukup terkenal swasta di Indonesia. Pinter orangnya, praktisi pasar modal, oke. Bikin seminar-seminar juga di mana-mana. Tetapi dia melakukan satu hal-hal yang menurut saya tidak etis. Menurut saya mungkin saya salah atau mungkin saya terlalu sensitif, tapi kasus ini saya lemparkan kepada kalian, rich people, netizen,
yang ada di YouTube-nya Astronaci untuk memberikan opini dan melihat sebenarnya influencer ini benar atau enggak gitu ya, pantas atau etikanya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau di komen ini ya, di komen bawah ini banyak yang mengatakan bahwa influencer ini memang di luar dari kewajaran, tidak pantas, tidak sopan, dan tidak layak dia sebagai profesi dosen atau pengarang buku seperti itu. Dan people power, kalian yang menentukan. Saya curhat pada kalian. Setelah ini saya akan beberkan pada kalian studi kasusnya. Semoga bisa kita dapatkan satu gambaran bahwa kalau seorang akademisi saja kelakuannya seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi itulah yang saya bilang, wajar saja kalau banyak perilaku-perilaku influencer sampah, dari yang well educated sampai yang very low educated, karena that's our culture. That's why Presiden Jokowi bilang revolusi mental itu harus dilakukan. Mari kita lihat studi kasusnya. Oke, rich people, kita akan mulai studi case tentang influencer yang menurut saya beliau adalah orang yang sangat pintar dan tentunya punya banyak pengikut, ya, punya banyak pengikut, dan diduga adalah seorang dosen dari salah satu university ternama. Nanti kita lihat, bener nggak sih? Jadi sebenarnya kasusnya dimulai begini nih. Ini contoh ya, sekali lagi, kalau misalnya ada influencer yang kalian anggap sampah, gak kaget, karena ternyata banyak orang yang well educated juga melakukan hal-hal yang typical. Tapi please comment below, saya curhat pada kalian yang tentukan. Ya, jadi dimulai dari Instagram. Ini post unavailable, ini nanti saya ceritakan kenapa. Jadi dia kirimin satu gambar. Gimana nih Pak, ada dua acuan pemain idola saya dengan dua asumsi berbeda. Satu adalah saya dan satu lagi adalah orang yang dikirim ini. Ya, lalu saya jawab, hahaha, yang jelas Astronaci pakai fundamental. Ya, terus kemudian saya ada chat lagi setelahnya. Pak, yang ada maksud itu yang di kontan ya, tentang LKH dan LKH ya, dan Duito kan ya. Benar Pak, sudah di take down kontan karena dianggap tidak etis. Apa sebenarnya yang di take down? Kita lihat. Lanjutannya dia bilang, jika memang financial astrologi tidak relevan, tidak mungkin Willy menerbitkan buku. Wah, ini smart netizen nih. Jadi Willy itu menerbitkan buku Trader's Guide to Financial Astrology, ya. Dan kontennya itu seperti ini. Nah, ini konten yang di-upload di Kontan.co ID, di Instagramnya Kontan waktu itu. Nanti saya akan tulis, gambar ilustrasinya agak tidak etis. Apa sih yang sebenarnya ditulis? Saya akan zoom ya. Saya akan zoom. Sebenarnya ini loh, yang di-upload oleh Kontan. Jadi, saya suka banget kartunnya, keren banget ya. Kontan News. Dan saya udah bicara sama yang buat kartunnya. Ya, ini yang saya mau ceritakan kepada kalian. Jadi, Kontan News itu mengupload sebuah gambar kartun yang dibuat oleh Duito dan .co dan &co ya. Ya, saya bisa rekomen ya, ini kartunnya oke banget. Yang mau bikin kartun-kartun bisa hubungin Duito, orangnya juga oke, ramah ya. Pengarang buku juga nampaknya. Wisdom of Lo Keng Hong. Saya rasa Lo Keng Hong ini adalah orang yang mungkin kalian juga kenal ya, dianggap investor yang sudah senior lah ya. Ketika ada orang yang mengajarkan untuk tidak perlu melihat fundamental perusahaan ketika membeli saham, ini adalah ajaran sesat, lekas pergi darinya. It's okay. Astronaci juga menggunakan fundamental. Mau lihat buktinya? Di dalam certification CAT, itu ada Chartered Astronaci Trader selama 12 bulan. Level 1 Anda lihat ya, ada Corporate Action Info, Makroekonomi Teori, Valuation Modeling. Yang ngajar ada ini beberapa pengajar, ada lagi yang lain, ada Pak Rahman Untung Budiman, CFA bahkan beliau, ada Ahmad Nur Jayadi. Pak Ahmad ini juga seorang analis fundamental. Kita mengajarkan fundamental karena 4 elemen Astronaci. Why? Kita membeli saham di suatu negara itu makroekonomi, ya. What to buy itu fundamental analysis, where to buy itu menggunakan technical analysis, when to buy menggunakan astrology analysis. Kita kembali dulu ke sini. Ini nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah tiba-tiba kalau kita turunkan, wow, bagus banget kartunya, lucu ya. Ada gambar dua orang purba, ini orang purba nih, pakai teleskop, lagi ngelihat rasi bintang. Ini yang jelas bukan orang kota, kalau lihat gambarnya ini zaman batu konsepnya. Merkurius sedang berada di rasi bintang Libra, berarti saatnya beli saham batubara dan minyak. Nah, mulai deh masalahnya nih.
ini nih yang jadi masalah. Tentunya rich people kalian tahu kan sebenarnya. Di sini nggak ada nyebutin nama saya, nggak ada nyebut Astronaci. Tapi Astronaci adalah yang pertama dan satu-satunya yang membawakan financial astrologi ke Indonesia, di mana Astronaci adalah temuan saya tahun 2009. Jadi kalau dikatakan apakah ini identik dengan kita, yes. Dari mana saya bilang Astronaci yang pertama? Kalian akan lihat gambar ini. Tahun 2014 saya mendapatkan rekor muri, metode proyeksi keuangan pertama menggunakan ilmu astrologi dan bilangan Fibonacci. Oke, ini fotonya. Ini kecil karena saya ambil dari website. Oke, tapi yang jelas ini muka saya jelas tidak berubah ya. Dan ini saya di kantor muri, ini ayah saya, dan saya mendapatkan rekor muri yang pertama tahun 2014, itu yang pertama. Dan kalau Anda search di Google tentang astrologi di Indonesia, financial astrologi, Anda akan tahu dari tahun 2010 saya sudah aktif di forum-forum. Oke? Dan kemudian kita kembali ke sini. Kita baca lagi sekali, ya. Kita baca lagi sekali. Merkurius sedang berada di rasi bintang dan seterusnya. Ini nggak nyambung dua ini. Makanya tadi salah satu follower saya mengatakan ini nggak nyambung. Di sini bicara tentang fundamental, tapi gambarnya kok tentang astrologi. Biasanya kalau orang mau saling nyinyir, ya, saling sindir-sindiran, saling pukul-pukulan, dan itu udah lumrah. Fundamental guys tuh selalu bilang technical itu sampah, nggak berguna technical. Nah, orang technical selalu bilang fundamental itu sampah, bodoh orang fundamental itu, dan nggak perlu lagi kita dengerin salah satunya. Nah, ini yang terjadi. Tapi ini bukan apple to apple. Jadi kenapa demikian? Nah, kenapa saya merasa ini dengan tidak langsung menyerang saya influencer ini ya? Karena saya sebelumnya nggak tahu ini siapa gitu loh. Karena tiba-tiba saya di PM. Nah, kenapa saya merasa begitu? Karena saya kasih lihat lagi. Ini adalah jurnal atau tesis untuk saya apply Master Financial Technical Analysis tahun 2017. Judul saya apa nih? The Mercury Retrograde Cycle Impact to Determine Gold Bullish Trend Period. Jelas saya menemukan materi ini dan saya mengajak Anda untuk buka YouTube. Lalu Anda ketik di sini Mercury Retrograde di atas Astronaci. Anda sudah lihat di sini bagaimana cara saya trading di gold menggunakan Mercury Retrograde, bahkan saya di IDX channel, ini di IDX channel nih, kalau kalian lihat, ini juga saya membahas tentang Mercury Retrograde, ya. Saya lagi sama Prisa, ya, ini waktu to shoot tentang Mercury Retrograde, dan yang lebih keren lagi, saya berterima kasih pada Asosiasi Analis Technical, ya, Astronaci 400 pips. Jadi pada saat itu saya mewakili Indonesia untuk bicara di seminar internasional. Today, Ya, I have a solution for you. How if we can get at least 70 to 80% probability to make you sure that at any chart pattern or any cycles, any indicator saying in the current. ini saya membawakan seminar internasional sebagai seorang Master Financial Technical Analysis mewakili Indonesia di International Federation Technical Analysis Conference 2018 di Malaysia dengan judul How to Define Very Accurate Gold Trend Direction with Mercury Retrograde Cycle and so on. Alright. Jadi di sini kelihatan banget sebenarnya saya mendapatkan MFTA loh sampai pada akhirnya saya masuk di berita Gemma Gyardi analis saham yang raih MFTA di lembaga dunia, dan ini adalah sertifikat saya. Oke, saya mendapatkan ini dengan tesis saya Mercury Retrograde. Lalu tiba-tiba kalau kita kembali ke sini, ini merupakan sebuah sindiran yang menurut saya seharusnya Kontan tidak mengupload ini. Dan akhirnya saya menghubungi Kontan karena saya juga merupakan kontributor Kontan. Saya bersyukur Kontan itu sangat bijaksana dan mereka akhirnya take down ini, di take down habis. Ya, dan saya udah pesan, sebaiknya dipilihlah orang-orang yang menjadi narasumber atau kontributor, jangan sampai menyebabkan konflik kayak begini. Ini belum berhenti, ternyata teman saya ngirim. Ada lagi, ini. Indonesia menemukan bakat, keren abis, top. Berdasarkan perputaran planet, saya bisa menentukan kapan harus membeli dan menjual saham yang tidak jelas fundamentalnya, sehari bisa cuan 10%. Which is sebenarnya ini bukan saya sih, it's not me. Saya juga nggak pakai kacamata dan
saya selalu menggunakan fundamental. Lalu komentar jurinya, walau tampang kampungan Anda layak jadi pemenang. Wah, I love you. Menurut saya ini lebih dari pujian. Ini adalah sindiran, penghinaan ya kepada si analis ini. Analis ini adalah analis yang selalu show mungkin di TV, dan kalau Anda lihat ini ada huruf yang nampaknya hurufnya seperti huruf G, which is itu adalah nama saya, dan GG ini adalah Gemma Guyardi, ini dugaan saya. Dan memang di Indonesia ya cuma saya yang bawakan di mana-mana tentang astrologi, ya kan? Dan kalau kita lihat, yang nulis adalah Lukas Setia Atmaja, Tomdin, Prof. Telo, Gmail, distribute by bla 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 bla. Wow, ada namanya yang buat. Oke, saya nggak tahu itu siapa. Tapi saya udah kontak sama Pak Tomdin ini, ternyata dia bilang, saya nggak akan sebutkan screenshot WA-nya, saya nggak perlu. Tapi yang jelas yang bilang, saya hanya menggambar Pak, yang mengkonsep ini adalah seseorang yang kita duga bernama Lukas Setia Atmaja. Saya bingung, Lukas itu siapa? Lalu kita sama-sama saja cari Lukas Setia Atmaja. Wah, keren. Dia pembuat buku, ya kan? Ada websitenya, kita lihat dulu. Ganteng juga. Lo Keng Hong dan Saham Bumi. Oh, oke. Nampaknya ini orang sangat mengidolakan Pak Lo Keng Hong nih. Bisa jadi militan atau fatalis, atau Anda bilang radikalis, whatever. Tapi yang jelas nama dia muncul di situ. Saya nggak tahu benar dia yang konsep atau enggak, tapi berdasarkan percakapan saya dengan Pak Tomdin, saya duga Pak Tomdin itu benar dan mereka bekerja sama, karena di gambar ini adalah kerjasamanya antara mereka berdua nih kan. Ya saya nggak tahu, saya ketik aja muncullah nama ini. Ya, kita lihat ya tentang Setia Atmaja ini siapa. Wah, ganteng nih orangnya. Itu ada emailnya, ada IG-nya, ya kan. Ya, ini kayaknya promotornya Pak Lo Keng Hong nih. Dia nggak pernah ceritain dirinya sendiri. Saya nggak tahu kepribadiannya gimana nih. Kalau saya nampang sih, saya akan nampang menceritakan diri saya sendiri. Saya nggak akan nampang untuk nyeritain Warren Buffett gitu. Ngapain juga? Gue nggak kenal Warren Buffett. Nah, ini orang siapa saya nggak tahu, tapi dengar-dengar diduga ini adalah dosen dan pengarang buku, dan bukunya saya harus objektif, bukunya bagus, ya, keren, dan wajib dibeli untuk para pemula. Saya rasa ini bisa menjelaskan tentang saham. It's okay. Ya, lucu lagi kartunnya. Tapi terlepas dari dia lucu atau tidak, coba guys, menurut kalian pantas nggak seorang dosen, etis nggak ya, bikin kayak begini nih? Yang mana mungkin dia nggak tahu saya, atau mungkin dia tahu saya dan iri gitu, karena subscriber saya banyak, dan ya kenapa dia harus menghina ini, ya kan? Terus kemudian di gambar-gambar yang ya mungkin itu nggak masuk konten, saya nggak tahu ya. Di gambar ini kenapa terlihat jelas itu indikasi itu adalah saya, dan jelas di sini patut diduga ini adalah Gemma Guyardi gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat secara kompetensi, oke? Kita lihat. Ini kan dia ngomong perputaran planet lah apa. Secara Mercury retrograde, saya sudah dapetin MFTA, jurinya adalah 4 orang dari beda negara, dan akhirnya saya mendapatkan. Sekarang kita lihat guys, tentang astrologi. Kalian bisa lihat, ini merupakan jurnal tesis juga dari Economic Finance University of Portsmouth, UK, Moon Phases, Mood Stock Market Return International Evidence, Christos Floros. Dia membuat jurnal yang menemukan bahwa ternyata terjadi signifikansi antara financial astrologi dan mood investor dan berhubungan sama market. Anda bisa cari sendiri lah ya risetnya. Dan ini merupakan landasan teori yang saya sempurnakan di disertasi saya, dan saya sudah lulus seminar hasil disertasi doktoral loh, metode analisis keuangan berdasarkan astrologi Fibonacci dan Astronacci untuk menemukan tanggal pembalikan arah ISG dan gold harga di masa yang akan datang. Seminar hasil penelitian disertasi. Memperoleh gelar Doktor Ilmu Manajemen di University Persada Indonesia. One of the best campus yang saya suka. Ya, bukan berarti saya bilang yang lainnya nggak bagus, tidak. Dan saya suka di sini karena ada alasan saya tertentu. Ya, dosen-dosennya jago-jago dan dosen penguji saya itu top lah. Saya nggak akan sebutkan namanya di sini. Ya, tapi yang jelas materi saya yang di disertasi juga mengambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Kalau teman-teman udah pernah bikin tesis, ini dasarnya. Ada lagi, tenang.
Di video Astronaci kapan IHSG dan saham Indonesia rebound, tentunya kalian mulai beberapa mengenal saya karena ini. Saya memprediksi tanggal 20-24 indeks ini akan mencapai bottom dan naik. Dan akhirnya banyak banget orang-orang yang katanya mendapatkan rezeki. Bener loh, hari ini 26 ribuan kenceng, mantap astrologinya. We love Pak Jema is the best. Thank you very much guys. You're genius. Kalian lihat deh. Ketik ini kapan IHSG bottom. Mantul Pak, 20 March bottom sukses skenario. Mungkin nggak sih? Bener nggak sih? Nah, ini lihat 24 Maret, boom, bottom dan naik. Kalau orang bilang apakah saya bandarnya IHSG, terlalu naif kalau dikatakan Gema bandarnya IHSG. Enggak lah, nggak mungkin lah. Apa artinya seorang Gema? Di sini membuktikan bahwa teori ini jalan. Dan kita lihat, kalian buka YouTube Astronaci, Eye of Future Astronaci, kalian lihat ya. Saya bisa mempredik tanggal-tanggal sebelum gerak. Jadi gini, ini Eye Future tuh kayak gini. Jadi bahkan sebelum, ini Mei 2017, sebelum market terjadi, ini saya udah predik tanggal berapa saja harga itu akan terjadi berdasarkan Astro Cycle. Dan disitulah saya dapat disertasi saya, ya kan? Nah, hasilnya, ini tanggal 4 bottom, tanggal 10 up, 19 bottom, terbukti. Kalian pikir ini mainan? Ini saya juga bisa lihat, kalian lihat September 2015 saya live show di TV. Nih. Dan seterusnya, kalian bisa lihat ini adalah beberapa kali syuting, ada yang pakai telepon segala macam, ya. Nah, dan memang terjadi hari ini. Kalian lihat. Ya, saya langsung cepatkan nanti kalau kalian mau lihat what is the result. Ini prediksinya 31 ini startnya, beneran naik ya. 67, 6-nya turun, terus 13 jadi bottom dan terus naik. Ini sejak 2015. Pertanyaan saya begini. Kalau benar gambar itu dibuat oleh Pak dosen Lukas, kebetulan saya dosen juga loh Pak, ya saya dosen. Kalau Anda seorang dosen, berarti Anda pengajar dan Anda mengerti penelitian. Coba jelaskan kepada saya dengan segala hormat Pak Lukas, ya. Saya tidak tahu motif Anda apa. Apakah penghinaan ini, dan ini adalah penghinaan aliran astrologi loh, Bapak secara tidak langsung menghina Larry Pesavento, William Delbert Gann, JP Morgan, ya JP Morgan yang mengatakan nih JP Morgan. Millionaires don't use astrology, billionaires do. Ya. Oke. Di Forbes juga ada. Terus kemudian Bapak juga telah meremehkan, maaf tanpa mengurangi rasa hormat, Anda telah meremehkan seluruh dosen penguji yang juga pasti Anda kenal, yang telah meluluskan disertasi saya. Anda sudah meremehkan ini. Menurut saya loh, saya nggak tahu. Saya berhak loh ya. Saya berhak untuk komplain gitu ya. Mungkin netizen teman-teman bisa komen juga ya. Karena bagi saya secara tidak langsung dengan adanya penghinaan yang menurut saya ini penghinaan, mungkin saya terlalu sensitif kayak begini. Itu juga sekaligus Anda menghina semua orang yang telah membuktikan secara scientific bahwa financial astrology works well di market. Secara statistik, secara akademis, dan saya membuktikan secara praktisi dengan semua live trading, semua live analysis yang ada TV, saya buktikan. Pertanyaan saya sudah membantu investor, make money, semua testimonial real. Apa yang Bapak sudah bantu? Dengan teori yang Bapak agung-agungkan, dengan yang menurut Bapak fundamental adalah mungkin yang terbaik, dan saya penggunaan fundamental. Bapak boleh kasih tahu saya, apa yang Anda sudah berikan pada investor? Mungkin teman-teman pernah diajar atau pernah profit ikut seminarnya Pak Lukas Setiatmaja? Boleh komen di bawah. Mudah-mudahan profit, ya. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang positif. Dan satu lagi, perlu saya sampaikan, gambar ini dengan wisdomnya Pak Lo Keng Hong ini bagus banget. Tapi lihat ya, ketika ada orang yang mengajarkan untuk tidak perlu melihat fundamental perusahaan ketika membeli saham, ini adalah ajaran sesat. Bagaimana dengan segala hormat, seorang atau aset manajemen yang ada di luar negeri, kalian udah tahu saya mau nulis apa.
penganut quant atau algorithm trading. Jadi orang yang menganut algorithm trading ini sudah tidak lagi melihat yang namanya analisa fundamental lah, valuasi dan seterusnya. Ada beberapa yang melakukan tapi tidak fokus di situ. Yang mereka fokuskan adalah programming automatic trading system ya. Ada di Wikipedia. Nih, kalian baca sendiri deh. Ya, saya bukan penganutnya algorithm dan di sini ditulis 2016 showed that over 80% trading forex market was performed trading algorithms rather than humans. Dan juga di saham asset management Anda bisa lihat hedge fund with algorithm trading. Banyak banget ya. Ini bisa sampai pagi. Kalian bisa riset sendiri. Pertanyaan saya, yang terhormat teman-teman kita yang membuat gambar-gambar ini, wisdomnya, ini bagus banget. Tapi apakah para aset management atau hedge fund yang triliunan dana kelolaannya itu sesat kalau mereka nggak pakai fundamental? Silakan teman-teman jawab, tolong bantu saya komen ya, dan bagikan video ini ke yang lain agar ini menjadi balancer. Karena sekali lagi, percayalah bahwa di atas langit ada langit dan kita tidak bisa menjudge orang itu sesat atau tidak, terlebih menurut saya ya, tidak pantaslah memberikan seperti ini. Ya kan? Itu menurut saya. Saya ingin pendapat dari teman-teman dan semoga ini bisa menjadi satu pelajaran perenungan buat kita semua. Dan kalau benar ini yang menulis ini semua adalah dari teman-teman Duito, ataupun juga Duito ternyata menggambar pesan titipan order dari Pak Lukas tadi, saya dengan senang hati kita bisa berdialog, saling silaturahmi yang baik, karena tak kenal maka tak sayang. Tapi yang jelas ini merupakan bentuk gambaran bahwa kalau ada influencer sampah itu wajar, karena akademisi yang paling tinggi pun yang katanya dosen, yang katanya smart, pengarang buku, tetap tidak bisa menerima atau tidak bisa menghargai penelitian yang juga bidangnya juga sebenarnya, dan lebih cenderung melakukan bullying atau nyinyir semacam ini. Ya, sekali lagi bagi saya ini adalah 2G, ini adalah Gemma Guyardi. You decide guys, please tentukan ini harusnya seperti apa, please comment below. Saya hanya bisa memberikan fenomena, dan marilah kita trading. Astronaci memberikan ilmu yang baik untuk Anda bisa profit, dan kalian bisa secara langsung main ke websitenya Astronaci ya, atau Instagramnya Astronaci. Kalian bisa ke astronaci.com. Kalian kalau mau belajar yang benar, baik itu fundamental maupun technical, ada 1 tahun program isinya 3 level, dan ini bergelar ya, CAT sejak tahun 2012. Kalian bisa cari, dan ini website Astronaci, astrologi trading, kaya dari trading saham, forex, dan gold. Saya tidak pernah jelekan semua orang. Bagi saya, Anda mau pakai teknik apa saja selama cuan itu benar, tidak sesat. Nggak ada yang boleh menjustifikasi orang sesat atau tidak. Biarpun sesat, kalau make money, why not? Karena saya percaya tujuan kita di market adalah make money. Bener kan? Jadi mau teorinya sehebat apa, kalau nggak make money ya buat apa gitu. Atau kalau make money tapi 20 tahun lagi make money, keburu miskin kali kita ya. Bener kan? Nah, kalau teman-teman mau belajar dari awal, bisa bestseller kita yang saya sangat rekomendasikan adalah Video Ultimate. Tentunya udah banyak banget yang nonton Video Ultimate, dan kita bisa lihat di sini di Video Ultimate. Kalau mau beli bisa ke Astronaci Shop ya. Kita adalah belajar trading online pertama di Indonesia. Semuanya e-learning based, dan juga bisa belajar langsung di sini. Anda bisa order dalam bentuk fisiknya juga. Oke? So, thank you very much for watching, dan semoga ini menjadi perundangan bersama. Pilihlah konten yang bagus, pilihlah influencer yang layak untuk ditonton. Jangan rusak pikiran Anda dengan influencer-influencer yang sangat menyesatkan dan juga menabur kebencian. Sukses selalu, dan sampai ketemu di video Astronaci berikutnya.